Tidak boleh lagi ditabang oleh perusahaan apa jua pun. Apabila perusahaan itu tetap melanggar daripada kami sampai hayat kami tetap berjalan. Dan artinya kalau artinya perusahaan menjelang tetap memaksa dari kami turunkan di orang Gunung Halahalau. Pangeran Banjarmasak harus turun perang. Tidak ada kecualinya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam Ini Budi Podcast bersama saya Budi Hidayah Kurniawan. Hari ini kita bicara dalam keadaan yang mungkin sedang tidak baik karena kita bicara tentang gerakan Sep Meratus yang hari-hari ini mendapatkan cobaan baru karena perusahaan yang mendapat konsesi pertambangan pada pengadilan tingkat akhir mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kejadian ini saya kira menjadi pemicu gerakan yang bisa jadi lebih besar, apalagi gerakan Sep Meratus bersaudara kandung dengan gerakan Sep Kinipan. Untuk berbicara tentang ini, kita akan mengundang manajer kampanye Walhi Kalsel, Muhammad Jepri Raharja, biasa dipanggil Cecep. Selamat datang Muhammad Jepri Raharja atau Cecep dari Walhi Kalsel di Ini Budi Podcast. Apa kabar, Cep? Alhamdulillah Bang. Sehat-sehat terus. Kalau kesehatan sehat, tapi kalau perasaan agak sakit. Ini sakit, yang penting jangan sakit jiwa kita ini menghadapi persoalan banyak. Oke, sebelum kita ngobrol banyak, kita akan lihat
siapa Cecep sesungguhnya dalam cuplikan profil kali ini. Oke, Cep, sakit di hari-hari ini kenapa? Karena semua orang sedang sakit karena COVID. Mungkin sakit dalam versi yang seperti apa? Mungkin agak beda bang sakitnya ini. Sakit soal perasaan, bukan soal apa, COVID gitu ya? bukan COVID, bukan ya dikatakan perempuan, bukan juga, tapi sakit melihat keadaan yang dekat dengan kita, seperti ya di yang baju kita pakai ini, Set Meratus kembali terancam, dalam artian kita memang semakin sedang tidak baik-baik saja bang, gitu bang. Ya, kondisi terakhir seperti apa? Karena gerakan separatus, kukira terjadi sudah begitu lama. Mungkin saya bisa cerita sedikit apa? Biar refresh kawan-kawan di luar sana. Ini kasus ini berlangsung mungkin lebih dari 2 tahun. Rasanya mungkin Iya, sekitar lebih 2 tahun. Mungkin bisa cerita dari ya kawan-kawan di luar bisa memahami anatomi persoalannya. Ya, sebelum apa saya ulas beberapa hal bang ya, mungkin nanti diingatkan kalau Oke. ada yang kelewat misalkan apa, kalau yang baru-baru terjadi kenapa apa, saya secara pribadi memang apa ya prihatin ya begitu melihat kemenangan kemarin memang menjadi hal yang luar biasa bagi kita, kebahagiaan yang luar biasa lah, kemenangan kita di apa tingkat kasasi. Nah, secara garis besar kan kita Walhi Kalsel berperan di jalur hukum kan, dalam artian gugatan. Nah, gugatan itu kan beberapa waktu lalu memang kita mengalami kekalahan yang bertubi-tubi lah, Ya. dan di tingkat kasasi kita dimenangkan oleh MA bang, Mahkamah Agung. Oke. Nah, itu menjadi suatu kebahagiaan, dan ternyata kebahagiaan ini dirampas lagi, bukan oleh apa pihak tergugat kita ya, dalam artian ini Kementerian SDM, Iya. tapi apa dirampas lagi oleh PT MCM, Mantimin Coal Mining itu bang. Mungkin saya cerita dari awal. Kasus ini bermula seperti apa? Karena bisa jadi mungkin di kalangan kawan-kawan aktivis relatif lebih paham anatomi Iya. kasusnya. Mungkin Cece bisa menjelaskan ke kawan-kawan di luar penonton ini Budi Podcast. Kasus ini bermula seperti apa sebenarnya awalnya? Awalnya memang saya karena di Walhi ya bang, Ya. dari Walhi dulu. Walhi memang di awal itu memang belum begitu terlibat langsung bang dalam hal ini, dalam hal apa aktivitas advokasi ya. dalam hal apa di tapak ya, di Barabai atau di Hulu Sungai Tengah itu bang. Oke. Tapi ketika muncul apa berita soal akan ditambangnya Hulu Sungai Tengah yang notabene memang bukan wilayah pertambangan gitu Ya. bang, Ya. pertambangan atau sawit lah. Jadi apa kemarin itu kan sempat ada beredar SK nomor 441 itu dari Kementerian SDM di salah satu apa media kampanye juga bisa, apa media apalah kayak petisi gitu bang. Iya. Change.org rasanya. Iya, betul. Nah, ketika itu mencuat dan masuk ke media-media mainstream kan, jadi Walhi akan terus apa akan masuk, mau tidak mau harus masuk. Dan pastinya akan masuk gitu kan, karena wilayah Meratus, beberapa wilayah Meratus juga bagian dari apa dampingan Walhi. Dampingan gitu. Walhi Kalsel. Iya. Nah, itu awalnya memang apa perlawan itu memang bukan dari Walhi sendiri bang. Awalnya ya. Iya, jadi perlawan itu memang dari masyarakat yang ikut sumbangsi dalam petisi online dan petisi yang digalang kawan-kawan di HST begitu bang. Ya. Artinya SK itu keluar dari Kementerian SDM. Iya. Peningkatan eksplorasi pertambangan batu bara kepada PT MCM.
Sementara semua orang paham bahwa Hulu Sungai Tengah, seluruh masyarakatnya, pemerintahnya, dan semua elemen masyarakat sejak lama menolak pertambangan dan perkebunan. Yep. Nah, ketika isu itu muncul, terus Walhi mengambil keputusan untuk melakukan gugatan ke PT UN. Oke, setelah itu bagaimana ceritanya? Nah, saya gambarkan sedikit terkait gugatan ini memang bukan berarti Walhi yang tahu-tahu mengambil peran. Ini berdasarkan apa ya? Dukungan kawan-kawan tentunya bukan hanya kawan-kawan gerakan ya, misalkan kawan-kawan masyarakat di HST, tapi juga pemerintah daerahnya. Pemerintah daerah, Iya. pemerintah kabupaten HST. Iya. Nah, jadi awalnya memang kita menggugat SK itu, SK yang memang dalamnya bukan hanya wilayah HST tentunya. Nah, ini juga menjadi hal penting ketika kawan-kawan bicara SEP Meratus itu, kita memang ingin menyelamatkan Meratus secara utuh. Secara utuh. Iya. Bagian saja Hulu Sungai Tengah sebenarnya. Iya. Iya. Nah, dari situ kan lalu kita mengambil peran menggugat. Karena secara apa ya? Secara hukum memang Walhi punya apa ya? Punya legalitas untuk itu, Bang. Legal standing-nya ada. Legal standing-nya ada untuk mewakili lingkungan kan. Karena lingkungan kan kita ketahui nggak punya suara gitu. Ya. Gitu, Bang. Jadi gerakan itu bisa disimpulkan ada dua gerakan ya. Satu gerakan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat HST dan pendukung-pendukung SEP Meratus juga di Kalsel dan wilayah lain. Tapi di jalur hukumnya Walhi bekerja sama dengan Pemkab Hulu Sungai Tengah. Saya dengar ada apa namanya gembuk gerakan penyelamat bumi Burakata juga, itu elemen yang sama dengan Walhi melakukan gugatan. Sama. Nah, begini, Bang. Karena kawan-kawan gembuk tadi gerakan penyelamat bumi Murakata ini kan soal legal standing aja sebenarnya, Bang. Jadi ketika kita perlu menempuh jalur hukum itu harus ada mitra harus dalam ada, mengajukan gugatan. Iya. Nah, kawan-kawan kita saling berbagi peran begitu, Bang. Kawan-kawan misalkan mengumpulkan data, mengumpulkan dalil-dalil gugatan, kita yang juga mengambil peran di dalam hal misalkan pendamping hukum begitu, Bang. Nah, bisa cerita hasil gugatan ini kan dilakukan di Jakarta, ada di Pengadilan Tata Usaha Negara ya. Iya. Di tingkat pertama Walhi gugatan itu kalah atau menang atau apa istilahnya? Itu tahun 2017 atau 2018? 2018 ya. 2018. Itu bisa cerita di tingkat awal nasib gugatan itu saya dengar sidangnya sampai berpuluh-puluh kali malahan. Iya, Bang. Ada sidang di tempat di Meratus juga gitu. Agak lucu ketika kita bicara soal sidang ini ya. Nah, kadang ada cerita-cerita yang memang setelah kami diskusikan gitu, ada beberapa hal lucu memang. Tapi terkait gugatan awal itu memang langsung keputusan ya, Bang. Putusan di petun itu memang kita kalah. Tahap berikutnya seperti apa? Tadi mungkin kembali ke soal peradilan dalam persidangan yang lucu itu apa? Apa misalnya? Nah, soal putusan tadi kalau bahasa hukumnya itu kan Bang NO. NO itu kalau kita secara awam itu anggapan majelis hakim itu kan salah kamar. Nah, dan cerita lucu dalam proses persidangan yang begitu lama itu 2 tahun ya? Iya. Itu 2 tahun. Nah, memang beberapa cerita kawan-kawan itu memang ada dokumen yang tidak bisa terbaca. Dokumen dari pihak tergugat misalkan. Lalu ada beberapa kali pihak tergugat tidak menghadirkan saksi sehingga persidangan mesti ditunda. Nah, yang lucunya lagi itu pada saat proses persidangan itu, sorry Bang, saya sambil lihat ini. Oke, silakan kronologis. Nah, di 2018 itu juga memang ada persidangan itu kan setempat. Artinya di lokasi ya, di lokasi. Persidangan dilakukan di lokasi Di Meratus, di Bulan Meratus. Ya, di mana itu memang ada pemukiman di sana. Kalau nama tempatnya itu ya di Nateh. Di Nateh, Hulu Sungai Tengah. Hulu Sungai Tengah. Nah, di situ kan memang ada sungai, ada fasilitas umum, ada cars. Tentunya yang menjadi pertanyaan ini kan ada fasilitas umum kan, Bang? Jelas yang dibangun oleh
masyarakat setempat lah ya. Masyarakat dan uang negara tentunya. Dan uang negara. Ya. Nah, itu yang lucunya setelah persidangan di tempat, di situ pihak tergugat tidak hadir, Bang. Pihak tergugat tidak hadir. Yang tergugat itu adalah Kementerian SDM dan PTMCM. Oke. Nah, pihak tergugat tidak hadir, bahkan saksi pun tidak hadir dari pihak mereka. Dengan alasan mereka takut kondisi tidak kondusif. Padahal kawan-kawan di HST itu gerakannya sangat sangat santun ya, tidak tidak keras, tidak dengan cara kekerasan. Jadi itu yang menjadi, selain menjadi alasan dari majelis hakim, juga alasan dari tergugat. Bahkan kita mau aksi simpatik pun kami jaga agar persidangan setempat itu tidak mengalami gangguan gitu. Jadi alasan bahwa rasa aman mereka tidak terjamin itu sesuatu yang tidak masuk akal sesungguhnya ya. Menurut saya pribadi ya, Bang. Oke. Memang kawan-kawan penonton ini Budi Podcast di mana saja berada, gerakan Separatus ini memang agak unik ya. Jadi dia bukan belum malahan, saya kira mudah-mudahan tidak ya, karena tidak menggunakan sistem yang lebih keras dibandingkan seperti di daerah lain. Tapi juga saya kira satu hal peringatan juga saya kira bagi banyak orang bahwa di balik kelembutan gerakan itu kalau energi baliknya menjadi lebih besar juga berbahaya sebenarnya. Karena itu seringkali kawan-kawan aktivis selalu mengingatkan bahwa ini gerakan yang santun, tapi kalau misalnya dia gerakan santun orang tidak mau mendengarkan juga akan berbahaya sebenarnya. Oke. Kemudian Walhi mengajukan putusan pertama kita NO, terus yang kedua mengajukan banding. Pada banding gimana ceritanya? Nah, banding ini juga kita saling merapatkan barisan lagi, Bang. Itu masih di 2018, Bang. Banding itu ketika banding itu memang kebutuhan kan akan semakin meningkat lagi, apalagi terkait logistik. Nah, ini hal yang menjadi kendala. Memang persidangannya memang tidak seintens yang gugatan awal pertama ya. Di tingkat pertama. Nah, di tingkat kedua ini singkat aja ya, Bang, memang kita putusan dari tingkat pertama itu dikuatkan lagi, dalam artian gugatan yang kita lakukan itu mengalami kekalahan di tingkat kedua ya. Terus kemudian Walhi mengajukan kasasi lagi, banding di 2018, lalu kasasi itu kita mengajukan di 2019. Ya. Di bulan sekitar April kalau tidak salah ya. Nah, kasasi ini pun kita memang sudah memikirkan hal-hal yang paling buruk siapa tahu kalah lagi gitu ya. Sudah hal-hal yang radikal istilahnya. Perlawanan ini harus segera dikuatkan lagi. Dalam artian kita tidak boleh lagi melemah dalam hal seperti aksi misalkan, atau seperti menggalang kekuatan massa misalkan. Nah, hal-hal itu sudah kami pikirkan sebelum kita mendapatkan putusan atau salinan putusan dari MA nantinya. Nah, setelah kasasi kita ternyata dalam 2 tahun kita menjalani proses peradilan itu alhamdulillahnya itu kita mendapat kado dari Mahkamah Agung, dalam artian ini kado untuk semua pejuang separatus lah ya. Untuk gerakan separatus kita dimenangkan oleh MA, dan mungkin kalau masih ada publikasinya bisa kawan-kawan lihat di websitenya MA. Keputusan itu ya. Iya. Setelah kasasi dimenangkan, kemudian fakta terbaru adalah per 3 September 2020 PTMCM mengajukan PK, peninjauan kembali. Bisa cerita jawab soal PK baru ini, karena agak unik karena yang mengajukan PK hanya PTMCM, Kementerian SDM tidak. Nah itu, jadi awalnya memang kita bukan tidak ingin mempublikasikan itu, Pak. Tapi ada hal yang memang kita perlu perhatikan terkait peninjauan kembali oleh PTMCM. Nah,
sekarang sudah saatnya kita publikasikan. Memang informasi terkait PK ini itu sudah ada di 3 September, 15 September, dan seminggu kemudian kalau tidak salah ya Bang, itu kawan-kawan pendamping hukum itu sudah mengonfirmasi, mempelajari isi PK-nya ya. Nah, apa yang perlu dilakukan. Nah, akhirnya kemarin kami melakukan konferensi pers di Walhi. Nah, menyambung apa yang dikatakan direktur kita Cak Kisworo, itu memang kita akan berlawan, akan melakukan kontra PK lah bahasanya kan. Lalu terkait itu ya lucunya Kementerian SDM ini kan justru tidak ikut melakukan gugatan ya, menggugat PK lagi. Iya. Malah PTMCM begitu. Ada apa? Ini secara kalau kawan-kawan aktivis memang mencurigai ada hal apa di balik itu kan. Tapi mungkin dalam kacamata awam ini belum begitu familiar biasanya Bang, pola-pola yang seperti itu. Nah, kawan-kawan sekalian itu mesti waspada itu. Ada apa di balik? Kenapa kementerian sendiri semacam tergugat utama tergugat utama. Karena SK dikeluarkan mereka, justru mereka tidak mengajukan gugatan. Justru yang menjadi objek berikutnya, perusahaan sendiri mengajukan gugatan. Caca melihatnya ada apa? Membacanya kira-kira kawan-kawan di luar harusnya membacanya seperti apa? Kewaspadaan seperti apa? Kewaspadaannya terkait ini kan soal perizinan Bang. Jadi dan nilainya mahal. Dan di Meratus itu Bang bukan hanya PT MCM, artinya ada banyak perusahaan-perusahaan lain juga yang memang perlu kita waspadai. Bahkan beberapa perusahaan besar seperti kita sebut saja PT Adaro dengan Arutmin kan mau perpanjangan kontrak. Kontrak karya itu. Kontrak karya tentu saja. Dan kita mungkin dalam overlay peta bisa kita lihat wilayah-wilayah Meratus itu memang sudah dikapling izin itu. Nah, kecurigaan kita ada di proses itu Bang, proses perizinan dan SK itu kan. SK seperti biasa yang kami suarakan atau kampanyekan itu, satu SK itu bisa saja dicabut. Tapi tahu-tahu berikutnya bisa dibikin lagi kan Bang. Nah, kalau misalnya ini mungkin kawan-kawan di luar harus agak paham kira anatomi persoalan separatus. Pertanyaan sederhana ya, apa pentingnya gerakan separatus untuk kehidupan di Kalsel ini? Tentu sangat penting Bang. Artinya saya pribadi itu menganggap Meratus adalah ibu Bang. Ibu yang memang sudah menjaga kita, ibaratnya kita pun mesti menjaga. Artinya Meratus ini adalah bagian dari nafas, bagian dari kehidupan kita. Itu pentingnya. Atau mungkin di lapangan kan memang Meratus ini pegunungan yang panjang sekali. Misalnya banyak data menyebut panjangnya 650 km misalnya, membentang membelah Kalsel sampai ke Kalimantan Timur misalnya. Dia melewati 8 kabupaten misalnya di Kalsel tuh sampai ke Pasir Tanah Grogot misalnya. Kondisinya berbeda-beda di setiap bagian. Nah, kenapa kawan-kawan aktivis itu menghimpun seluruh kekuatan untuk, karena HSD ini kan satu-satunya kabupaten di Kalsel yang masyarakatnya sejak lama menolak tambang dan perkebunan sawit. Lalu kemudian izin tiba-tiba ada di situ, walaupun izin ini berhubungan dengan blok yang lain, ada blok Upau di Tabalong dan di Balangan ya. Nah, sebelahnya ada Batu Tangga. Nah, mungkin Cece bisa cerita, kenapa harus kita sama-sama berjuang nih mempertahankan Meratus yang tinggal sekeping ini, sementara di Meratus yang lain kan juga berantakan. Kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan kawan-kawan Separatus? Ya, pesannya itu memang kita ini kan seperti yang Abang biasanya bilang, soal kita ini sedang tidak baik-baik saja. Betul. Belum soal ekonomi, apalagi suasana seperti sekarang ya, COVID ya. Soal soal bencana ekologi, kalau kawan-kawan belum mendengar, misalkan bencana banjir misalnya, longsor, kekeringan, kebakaran, itu bukan terjadi tanpa pola Bang. Artinya
tidak terjadi begitu saja. Tidak terjadi begitu saja. Ya. Kalau analisa peneliti-peneliti luar itu memang ini adalah perubahan iklim, dampak dari deforestasi, dampak dari eksploitasi. Contohnya kita di Kalsel itu hanya 3,7 juta hektar yang tersisa. Ya, yang wilayah kita kan yang paling kecil di Kalimantan ini. Dan deforestasi dan eksploitasi sumber daya alam itu sangat masif, Bang. Artinya perubahan iklim ini diakibatkan dari kita memang lalai menjaga alam kita, seperti pohon-pohon tutupan hutan di meratus, habis itu sungainya sudah tercemar, yaitu menjadi pemicu tambahan datangnya bencana ekologis. Katanya dalam penelitian banyak misalnya menyebut wilayah Kalsel semakin menyempit dari 3,7 juta hektar ya, terus sekarang tinggal separuh atau kurang dari separuh atau gimana? Biasanya kita kampanyenya 50% itu sudah dikuasai tambang dan sawit. Tambang dan sawit. 50%. Tentunya industri ekstraktif yang lain juga berpengaruh. Apalagi kalau yang ilegal. Walaupun tanpa kita buka mata, itu memang ilegal ini kemana lagi menjualnya? Karena akses penjualan sawit dan batu bara ini pasti kan, Bang, melalui korporasi. Oke. Nah, sampai hari ini kan orang selalu bertanya-tanya bagaimana peran pemerintah lokal. Kalau Pemkab Hulu Sungai Tengah dengan semua elemen masyarakatnya, ulama, terus kawan-kawan aktivis, dan semua masyarakat TST itu tetap bulat menolak tambang dan perkebunan. Nah, sementara di level yang lebih tinggi, misalnya pemerintah provinsi, sampai hari ini misalnya tidak sama sekali tidak melakukan apa-apa untuk ikut mempertahankan Meratus terakhir ini. Kira-kira kenapa, Cep? Saya ini sebenarnya apa dibiarkan Hesti berjuang sendirian? Ingin tertawa terbahak-bahak, cuma tertawa dalam artian greget gitu atau gemes gitu kan. Kita ini kan ada jargon di pemerintah provinsi ini, revolusi hijau. Revolusi hijau ini menurut kita kawan-kawan pegiat lingkungan sangat kontradiktif dengan penghancuran ruang hidup atau ekosistem yang alami gitu kan, tentunya di Pegunungan Meratus dan daerah ekosistem rawa gambut. Terkait penolakan tambang dan sawit di HST ini memang secara resmi tidak mendapat dukungan oleh pemerintah provinsi. Secara resmi. Kalau pernyataan statement di media ya biasa ambigu lah ya. Tukang ojek juga bisa. Paman pentol juga bisa. Paman sayur juga bisa untuk bilang pro separatus. Iya, Bang. Artinya itu bukan hal yang sulit kalau cuma statement, tapi kebijakan tindakan yang nyata. Kalau dalam bahasa advokasi itu kan dia harus mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat. Kalau tidak bisa kebijakan misalkan sekalsel misalkan, ya yang ada lah selamatkan. Jangan malah begini, Bang. Coba Abang lewat di komplek perkantoran gubernur itu, malah membuat miniatur hutan hujan tropis. Itu kan ide yang gila dan sesat pikir menurut saya. Ya saya kasar aja kan, gila dan sesat pikir dalam artian Meratus yang sisa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini aja tidak dijaga dengan sebuah regulasi. Tapi malah membuang-buang uang untuk membuat miniatur itu. Yang asli dibiarkan dibabat habis, yang palsu, yang buatan digadang-gadang, dihebat-hebatkan kadang-kadang. Dan itu tentunya perlu ini kan, Bang, perlu menelan biaya yang sangat besar, dan itu dari uang kawan-kawan, maksudnya uang rakyat Kalsel tentu saja. Jadi jangan pernah bahasanya, kalau bahasa saya itu silau dengan hal-hal yang berbau-bau kemewahan atau yang diperlihatkan oleh pejabat kita. Tapi lihat uang itu dari mana. Ya, uangnya datang dari kawan-kawan bayar STNK, bayar pajak ngopi di kafe, bayar pajak
ya segala macam ya sebenarnya. Oke, tapi apa yang membuat kawan-kawan Walhi terutama ya, ini kan seperti sebuah gerakan. Saya pernah bilang, nulis di sebuah koran, merasa bahwa separatus seperti anak yatim piatu yang seolah-olah dia sendirian, tapi saya kira dia tidak sendirian karena dia bersama banyak orang-orang di Kalsel maupun di luar Kalsel. Di luar HSI sendiri malah lebih banyak juga kawan-kawan di HSI yang berikan dukungan penuh. Apakah itu yang menguatkan kawan-kawan aktivis, juga kawan-kawan Walhi terus berjuang sampai akhir mengurusi gerakan ini? Ya tentu saja, kalau saya secara pribadi ini adalah rumah kita yang patut kita jaga, dan Walhi sendiri itu punya mandat, punya mandat terkait kelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Nah terkait itu tulisan abang tadi, misalkan soal kita dianaktirikan atau gerakan ini dianaktirikan, itu memang terjadi begitu secara secara pernyataan atau secara regulasi di pemerintah provinsi yang kita sebut saja ayahanda kita kan bahasanya, orang tua kita yang seharusnya menjaga pemimpin Kalsel pemimpin kita, menjaga agar rumah kita jangan sampai lah dieksploitasi habis-habisan begini kan. Artinya seharusnya pejabat Pemprov atau orang tua kita tadi itu, atau anggota-anggota DPR juga, Cep ya? Iya sama itu, termasuk orang tua kita juga, tokoh-tokoh itu ya, legislatif, apalagi di DPRD provinsi kan, ketua partai gitu, ketua partai, seharusnya kan calon-calon pilkada, seharusnya malu begitu bang. Kemarin, nah ini terkait rangkaian aksi penolakan ya bang. Banyak sekali aksi penolakan yang santun tadi. Salah satunya itu istighosah. Walhi sudah melakukan banyak hal ya dengan banyak kawan-kawan di luar. Sebenarnya bukan Walhi sendiri bang, kawan-kawan itu datang dari kelompok-kelompok masyarakat. Salah satunya masyarakat HST, Gembuk tadi, dan kawan-kawan mahasiswa tentu. Mahasiswa juga. Nah, istighosah doa bersama kan bang, artinya ulama saja ibaratnya sangat memperhatikan soal kelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Terus ada lagi kegiatan serupa kalau nggak salah itu di tahun 2019 itu ada lagi kawan-kawan ini UIN Antasari itu mengadakan Basu Masail, itu forum resmi mereka yang diadakan beberapa waktu sekali bang, membahas isu-isu kalau bahasa kita isu strategis lah, isu-isu yang terbaru. Mereka membahas soal ini bang, mengharamkan pertambangan. Itu luar biasa. Datang dari teman-teman mahasiswa itu ya? Iya, mengajukan fatwa. Walaupun isinya memang banyak didampingi oleh dosen-dosen, kayak rektor kemarin sempat ada kalau tidak salah. Dan tentunya ulama sekalsel bang. Itu ada fatwanya ya? Untuk di ST ada. Kemarin diwacanakan itu, cuma saya nggak bawa sekarang berita acara saat itu. Nah, dan di situ kita kan komunikasi bang, kawan-kawan di salah satunya di Tapin, di Tanah Bumbu, dan wilayah yang sudah berantakan. Nah, komunikasi, gimana mas ini konsultasi terkait teknis lingkungan misalkan. Nah, memang itu menjadi permasalahan mereka juga bang, cuma wadah ini bang, wadah kebijakan peran pemerintah tentunya itu tidak berpihak pada yang mereka keluhkan atau resahkan gitu. Cep, saya kira dulu pernah ada kegiatan menulis surat serentak kepada presiden. Itu salah satu. Itu salah satu kegiatan yang menurutku menyentuh banyak orang. Karena ada beberapa kawan-kawan misalnya tergerak, nggak dibayar semua, nggak ada apa-apa, dan yang kita terharu karena ada teman-teman tunanetra yang menulis dalam huruf braille ke presiden. Nah, bisa cerita soal gerakan menulis surat. Ini sesuatu yang baru mungkin di Indonesia, gerakan menulis surat pertama ke presiden. Ke Presiden Jokowi ya? Ke presiden. Nah, terkait menulis surat serentak ke presiden terkait penyelamatan Meratus ini memang ide yang luar biasa. Ini juga bukan ide murni dari Walhi bang, dari kawan-kawan gerakan semua. Ini gerakan bersama lah intinya. Kita Walhi itu bantu fasilitasi hal yang bisa kita bantu begitu.
Nah, ini memang gerakan yang luar biasa saya kira. Artinya yang paling menyentuh adalah ketika kawan-kawan yang tidak melihat secara fisik tapi melihat secara batin ya. Batin, mereka menuliskan ibaratnya tuh pesan begitu untuk kita yang sebenarnya itu bagi saya pesan Bang untuk pesan. Kita yang dikatakan bukan hanya kepada presiden, tapi juga kepada kita semua. Kepada kita pribadi, ibaratnya kita yang berkelebihan seharusnya mampu lebih daripada mereka, bukan hanya menulis surat. Bukan hanya menulis surat, kita punya gadget, punya apa yang bisa kita lakukan. Punya tangan, punya kaki yang punya tentu saja melihat secara fisik. Nah, artinya ini adalah pesan bagi kita juga untuk segeralah kita melakukan sesuatu. Harapan kita ya minimal untuk gerakan Sep100. Di luar itu kawan-kawan ya sekarang sudah mulai membuka mata terkait lingkungan begitu. Nah, artinya ini menjadi kritik ya bahasanya, menjadi tamparan juga Bang bagi kita karena kawan-kawan menulis dengan braille itu tadi, kita sendiri tidak melakukan apa-apa gitu. Itu menjadi tanda tanya. Jadi sebenarnya titik picu untuk kita semua ya. Cecep, saya kira Kalimantan selalu menjadi persoalan. Bukan Kalimantan yang jadi masalah, tapi perlakuan pemerintah pusat juga sebagian pemerintah lokal kepada Kalimantan itu selalu lebih sering cerita duka ya. Tadi Cecep bilang di awal itu menyakitkan. Jadi kadang-kadang selalu orang bertanya-tanya. Terus kalau kita disakiti terus-terusan, Kinipan saya kira itu contoh yang luar biasa karena gaung yang menjadi sangat besar, walaupun kita yakin banyak kinipan-kinipan lain di Kalimantan, juga meratus-meratus lain. Nah, kalau Cecep melihatnya, kejadian semacam ini ketika misalnya pemerintah di Jakarta mengeluarkan SK semaunya, ambil tanah, grabbing dan lain, itu terus-terusan terjadi. Sebenarnya yang salah di mana? Paradigma pemerintah pusat, pemerintah lokal, atau kesadaran bahwa ini tanah yang kaya, ayo kuasai saja. Memang pola itu kan sudah terjadi sejak dahulu kala Bang. Kita selalu dijajah pastinya. Betul. Bedanya adalah aktornya saja. Aktornya berganti. Saya kira betul. Sejak zaman Hindia Belanda malah. Betul. Mungkin aktor di sini baik itu seragamnya atau status sosialnya. Itu maksud saya aktornya. Nah, terkait perlakuan kepada Kalimantan ini adalah salah satu pengkhianatan lah bahasa kawan-kawan itu kan, pengkhianatan terhadap apa yang diberikan tanah Borneo ini kepada Republik tercinta ini ya. Saya kira kepada Jakarta lah ya. Iya, saya ini apa yang tidak diberikan Kalimantan kepada Jakarta, semua dikasih. Energi, pangan, bahkan sumber daya segalanya. Kita kan di Kalimantan itu juga Kalimantan Selatan ya, khususnya Bang, kayak intan dan lain, emas itu semuanya ada gitu Bang. Kenapa ketimpangan itu masih terjadi? Nah, bukan hanya timpang, tapi terus menyakiti kita. Dan kebijakan-kebijakan yang seperti yang dibuat oleh Wali itu salah satu bentuk kebijakan Jakarta melihat kita, atau Kinipan juga sama. Nah, kita memang harus repot melawan gitu Bang. Artiannya kita selalu pada tataran kawan-kawan di tapak itu memang selama ini kan mereka salah satunya masyarakat adat Bang. Saya sangat soal masyarakat adat ini memang sangat bahasa kasarnya itu kan sangat dianaktirikan juga Bang, tidak diperhatikan begitu. Kata beberapa kawan-kawan aktivis, adatnya diambil tapi begitu bicara hutan adatnya nggak ada. Iya, bahkan ada statement di forum-forum waktu direktur kita mengikuti statement pejabat publik Bang, katanya tidak ada hutan adat di Kalsel. Wah itu kalau bagi saya itu adalah penghinaan dan masalah adat sebenarnya. Mengajak perang dalam artian ini adalah artinya orang-orang masyarakat adat dianggap tidak ada saja. Karena wilayahnya, karena masyarakat adat ini kan karena wilayahnya ada Bang.
Karena iya. legalitasnya aja yang tidak ada bagi negara. Bagi kita kawan-kawan yang sering ke lapangan, ke masyarakat Pegunungan Meratus yang menyaksikan Pegunungan Meratus. budayanya dan segala macamnya ada. Iya, itu sangat menyakitkan menurut saya, Bang. Artinya apalagi soal kinipan tadi, itu adalah bentuk bentuk penghinaan dan pengkhianatan negara itu melalui aparatnya. Di sini penghinaan itu ya juga dilakukan oleh kelompok lain, bahkan kelompok perusahaan malah, Bang. Sama, iya, polanya sama memang. Cuma ibaratnya tuh kasusnya aja yang berbeda, Bang. Kalau pola perampasan ruang, pola menggeser tatanan adat, apalagi hal-hal yang bersifat kebudayaan itu kan seperti dicatut lah biasanya, seperti dikor-korkan soal kebudayaan, tapi ini ketika wilayah dianggap tidak ada. Wilayah tidak ada, masyarakat adat tidak ada, itu kan sungguh ironis sekali. Tapi Walhi dalam gerakan Semeratus dan kawan-kawan Semeratus yang lain bersama-sama gerakan kawan-kawan masyarakat adat juga, aliansi masyarakat adat. Ya pastinya kita akan selalu berkoalisi walaupun itu sesuai peran masing-masing. Ya, sesuai peran. Karena kita dalam artinya kalau kita tidak berkoalisi pun pasti kita akan terhubung terus. Mengambil peran masing-masing. Artinya kawan-kawan masyarakat adat berperan di mana, misalkan di mana, kawan-kawan Semeratus yang lain di mana, menjaga wilayah adat ataupun mengadvokasi kebijakan tentang masyarakat adat, misalkan kawan-kawan. Nah, Walhi juga berperang di keberlanjutan lingkungan. Nah, ini tugas kita bersama, Bang. Tugas kita bersama, bukan hanya NGO atau LSM, tapi semua orang yang terhubung dengan kehidupan bersama ini ya. Ini karena itu tadi rumah kita, ibu kita. Rumahnya sedang diporak-porandakan dan ibunya kalau bahasa kawan-kawan aktivis malah seringkali ibu kandung diperkosa berkali-kali oleh kekuatan-kekuatan yang ada, masa kita diam saja. Itu kritiknya, Bang. Oke. Cecep, ini gugatan ini, PK ini berlangsung di antara hiruk pikuk pilkada. Iya. Ya kan. Nah, kawan-kawan Walhi silahkan mengingatkan pilkada masyarakat untuk melihat apakah memang kita harus menyeleksi semua pejabat yang akan jadi gubernur, bupati dan lain-lain dihubungkan dengan lingkungan. Karena kejadian izin-izin dan segala macam perampasan terjadi terus-terusan. Biasanya para kandidat selalu bilang, oke, saya pro lingkungan, saya pro ini, pro itu dan segala macam. Tapi ketika berkuasa itu hampir bahasaku sering menyebut penyakit utama politik di Indonesia adalah hilang ingatan dalam waktu yang panjang. Jadi 5 tahun sekali hilang ingatan, terus 5 tahun lagi baru ingatannya kembali. Dan itu terpola ya, Bang? Terpola, iya. Sama seperti perampasan dan kriminalisasi. Sama. Itu terpola. Nah, terkait pilkada ini bukan menarik lagi, kawan-kawan harus harus berpikir kritis, bukan hanya kalangan mahasiswa tentunya. Kawan-kawan organisasi rakyat, kawan-kawan yang beraktivitas di kebun pun bahkan di ladang misalnya, harus mulai membaca aktor pilkada kita. Nah, tentu saja yang kita ketahui sendiri kan untuk di provinsi misalnya begitu, Bang. Kita ini kan cuma ada dua kandidat. Itu kita mestinya berkaca dari pilpres, Bang. Artinya ini adalah suatu bentuk bentuk memecah belah kubu, Bang. Kalau dua pasangan ini kan saya kira belum memenuhi arti demokrasi. Kalau menurut saya, Bang, harusnya lebih dari dua ya. Harusnya lebih dari dua. Nah, terkait lingkungan, tentunya terkait visi misi kita, Walhi sendiri mulai membedah juga, Bang, track record setiap orang, track record dan visi misinya. Apalagi hal yang menyangkut Meratus tentunya. Selain hal-hal lainnya terkait masyarakat adat, terkait perlindungan ekosistem rawa gambut, perlindungan wilayah kelola rakyat, atau
calon-calonnya harusnya lebih detail gitu, Cep. Misalnya bikin pernyataan saya menolak pertambangan dan perkebunan gitu. Iya, dalam kalau visi misi kan multi tafsir nih. Iya. Kalau yang kalimat langsung begitu sampai hari ini ada nggak sih? Hmm, Dari semua calon yang ada berapa 7 kabupaten kota dan provinsi yang pilkada serentak di Kalsel. Ada nggak sih calon yang bilang kalau saya terpilih saya akan cabut semua perizinan, kalau saya terpilih saya akan tidak kasih izin. Ada nggak sih sampai hari ini? saya pribadi sih belum mendengar. Belum ada ya? Kalau apa mungkin kawan-kawan yang lebih senior, misalnya Iya. abang-abang yang lebih senior mungkin pernah mendengar lah, walaupun cuma Yang pernyataan resmi ada surat gitu, ini suratnya gitu saya tanda tangani. Nah, ini juga yang menjadi perhatian kita, Bang. Iya. Ini memang dalam ruang-ruang diskusinya Walhi Iya. itu kami tekankan kawan-kawan dampingan ini kalau perlu bikin kontrak politik. Kontrak politik, Iya. Bahkan kawan-kawan gerakan Cepratus dalam waktu dekat ini kita bolehlah merapatkan barisan, bukan berarti kita ingin mendukung salah satu Pro ke salah satu iya, calon, gitu. calon. Tapi kita ingin memastikan kebijakan apa yang akan dia terapkan. Dia pro tambang, pro sawit atau pro rakyat? Ya, nah melalui apa yang kata abang tadi soal kontrak politik. Iya. Nah, kontrak politik dalam artian dia mesti hitam di atas putih dong. Iya, Ketika iya. dia bicara soal ingin menyelamatkan Meratus, ingin mengakui masyarakat adat, ingin Bentuk realnya seperti apa? bentuk gitu? realnya seperti apa? Iya. Karena pola penyakit yang abang katakan soal hilang ingatan itu pasti akan terjadi. 5 tahun sekali ya. Iya. Tapi gini, Jep, seringkali orang menyebut kawan-kawan aktivis ini apa ya? Mengganggu kebijakan, mengganggu pembangunan, mengganggu segala macam. Sebenarnya yang mungkin Cecep bisa jelaskan, kenapa sih kita atau kawan-kawan semua ini selalu kritis ketika ada perizinan misalnya, ketika ada kerusakan lingkungan. Kok kadang-kadang orang dulu merasa, kenapa sih sok kritis gitu? Kenapa sih harus diurusin? Iya. Mungkin Cecep bisa menjelaskan dalam bahasa yang sederhana agar orang tidak merasa bahwa aktivis ini mengganggu saja gitu. Nah, ini kan harus diperdebatkan juga, Bang. Ya. Tentunya dalam ruang diskusi, Ya. bukan di jalanan. Oke, betul. Ya. Artinya kita ini juga Masa kritis tidak boleh ya? Ya, ini juga jadi diskusi kita sebelumnya, Bang, Ya. dengan kawan-kawan petani. Nah, Ya. kita bukan anti pembangunan, Bang. Ya. Karena kebijakan itu kan biasanya ada pembangunan Betul, ya. di dalamnya, tentu Ya. saja infrastruktur salah Ya, satunya. ya. Dan sekarang lagi gembur-gemburnya investasi kan. Betul. Kita bukan anti pembangunan dan investasi. Ya. Kita mesti melihat juga apakah pembangunan dan investasi ini untuk Berguna, kepentingan berdampak rakyat. bagi banyak orang. Iya. Saya lihat di kampung halaman saya itu yang dibangun itu lapangan tenis, Bang. Walaupun megah, siapa yang main tenis? Petani bisa main tenis. Bukannya Iya, maaf ya, iya, bukannya betul. apa ya Artinya nggak penting lah sarana itu, Iya. Cep, ya. Mending akses lahan sebesar-besarnya untuk petani. Atau kasih traktor, atau kasih pengetahuan pertanian yang baru, atau kasih akses pasar, akses modal gitulah daripada bangun lapangan tenis. Saya kira pendidikan dan kesehatan itu yang penting. Dua hal itu, iya, ya. dua hal Iya. itu terkait apa tadi kawan-kawan petani Petani, misalnya. iya. Kalau traktor sudah saya lihat, Bang, itu terbengkalai. Justru banyak traktor ya? Iya, dan kemarin waktu kita aksi Kadis Pertanian sendiri yang bilang bahwa traktor itu ini biayanya ini minta lagi masyarakat. Bukan karena masyarakat itu ingin merampok pemerintah dalam artian ini kan. Mereka tidak dibekali pengetahuan saja. Jadi kasih benda saja. Iya, dikasih benda. Ini fakta ya, Bang. Ya. Kalau memang para pejabat kan bicara soal inilah anggaran. Ya. Kita bicara fakta, apakah itu memang berguna, apakah semakin menghilangkan lapangan pekerjaan di sana atau gimana? Dan itu salah satu kritikan tadi, Bang, kekritisan kita tadi. Terus kalau mengkritik terus mengganggu pembangunan Itu kan bentuk demokrasi, Bang. Iya, betul. Cep, kembali ke soal Separatus. Iya. Ini proses akan jalan, PK akan berlanjut. Cecep mewakili Walhi dan mewakili teman-teman gerakan, termasuk mewakili kawan-kawan aman dan kawan masyarakat adat lah ya. Kira-kira apa yang akan Cecep sampaikan ke kawan-kawan di luar sana? Saya khawatir sekali dengan ending gugatan ini, karena dalam kondisi yang serba sensitif ini, saya takut clash-nya menjadi jauh lebih terbuka. Iya. Iya, Bang, terkait ini kan memang jauh sebelum kita membuat konten ini, memang kita memang menyatakan ini adalah genderang perang dari pihak yang ingin mengeksploitasi alam Kalsel.
tokoh Dayak Meratus pun di HST itu sudah menyatakan kalau ini ditambang ini adalah apa, lonceng perang atau genderang perang lah bahasanya. Mereka akan menurunkan Pangeran Banjarmasak, istilah mereka kan. Memang dalam istilah apa, Dayak itu memang perang itu adalah hal terakhir yang mesti kita kerjakan karena apa yang kita anggap mengganggu kelestarian lingkungan, mengganggu apa kehidupan ya tentunya seperti nilai historis di sana. Ini perlu dilawan Bang, sekeras-kerasnya. Mungkin kita dengan apa mengajak, bahkan satu Borneo perlu kita ajak untuk ini selain apa senasib soalnya ini. Senasib ini Bang, ini kita akan bersolidaritas tentunya dengan kawan-kawan Kalteng, kawan-kawan Kalbar, kawan-kawan Kaltim, Kaltara, dan tentunya semua itu punya masyarakat adat dan wilayah adatnya masing-masing. Jangan sampai kayak pejabat publik di Kalsel tadi menyatakan tidak ada masyarakat adat dan tidak ada wilayah adat di Kalsel. Itu sangat berbahaya sekali statement seperti itu Bang, karena masyarakat adat ini apa ya, memang hal-hal seperti ritual dan perang itu sudah menjadi hal yang tentunya jalan terakhir yang perlu dikerjakan. Itu Bang. Oke, saya kira kawan-kawan Jakarta harus mendengarkan apa yang disampaikan kawan-kawan di Kalimantan ini. Saya kira Cecep tadi bilang Kalimantan memberi banyak hal kepada Jakarta, tapi Jakarta selalu melihat Kalimantan dalam bentuk yang, dalam bahasaku sering kusebut Jakarta Borneo memberi segala, tapi Jakarta membalas dengan air tuba. Jadi kadang-kadang apa yang tidak diberikan oleh Borneo kepada Jakarta dan kepada Republik ini. Kukira ini peringatan yang menarik sekali karena ini tidak hanya soal Meratus tapi juga soal yang menyangkut harga diri orang-orang di Kalimantan. Pesan terakhir Cep untuk kawan-kawan aktivis Meratus di mana saja berada, silakan. Ya, kawan-kawan baik itu segala lini ya, baik dari kawan-kawan gerakan Sep Meratus secara umum, masyarakat Kalsel lah tentunya, kawan-kawan yang bersolidaritas tentunya di Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Sumatera, hingga Papua. Kita tetap bersolidaritas, dalam artian ini adalah menyangkut irisannya adalah masyarakat adat, wilayah adat, dan keberlanjutan alam kita semua. Artinya semua kalangan, baik itu mahasiswa, petani, buruh, akademisi, kawan-kawan gerakan kolektif itu harus saling mendukung. Bahkan pejabat perlu kita kejar terus kebijakannya. Artinya kita melawan dengan cara apapun. Kali ini kita memang agak mengenyampingkan perlawanan. Misalkan kemarin kita melawan dengan gembira, hari ini kita mesti sekeras-kerasnya melawan. Artinya walaupun dengan keadaan gembira kita harus keras melawan apa yang dilakukan oleh tentunya dalam hal ini PT MCM yang melakukan peninjauan kembali di MA. Nah, kita semua harus merapatkan barisan lagi. Walhi sebagai lembaga lingkungan atau organisasi lingkungan di Kalsel siap menjadi wadah atau ruang diskusi buat kawan-kawan semua. Tetap semangat, tetap Sep Meratus, jaga ibu kita, jaga kehidupan kita. Bang. Oke, terima kasih Muhammad Jeb Prigiraharja atau Cecep, manajer kampanye Walhi Kalsel. Saya kira ini paparan yang luar biasa dan sebuah peringatan untuk kita semua, baik di Kalsel maupun di Kalimantan, di mana saja berada, bahwa hutan itu tidak hanya pohon. Lingkungan itu tidak hanya pohon, tapi itulah kehidupan kita bersama. Kawan-kawan pemirsa Ini Budi Podcast, inilah bicaraan yang sangat menarik. Semoga memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa perlawanan terhadap pengerusakan lingkungan, perlawanan terhadap banyak hal tidak selalu harus diterjemahkan sebagai mengganggu kebijakan pemerintah. Karena ini bagian kepedulian semua orang. Karena itu saya kira apa yang dilakukan kawan-kawan Walhi dan kawan-kawan gerakan Sep Meratus di mana saja berada, tidak hanya kawan-kawan aktivis, juga masyarakat biasa, terutama para ulama di Hulu Sungai Tengah dan di daerah lain yang saya kira sampai hari ini tetap pada keputusan mendukung perlawanan ini, mendukung
Hulu Sungai Tengah tanpa pertambangan dan perkebunan sawit. Ini sebuah penghargaan yang luar biasa bagi gerakan ini. Nah, saya kira Jakarta harus mendengarkan aspirasi kawan-kawan di daerah. Jadi menurut saya berhentilah Jakarta selalu tidak peduli pada aspirasi di daerah, karena Borneo saya kira telah memberikan segalanya untuk kepentingan Jakarta dan kepada Republik tercinta. Terima kasih kawan-kawan pemirsa Ini Budi Podcast di mana saja berada. Sampai berjumpa lagi di Ini Budi Podcast berikutnya. Salam lestari. Lestari. Sep Meratus. Sep Meratus. Menyelamatkan Meratus. Menyelamatkan kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.